Jadi di dalam stoikisme itu ada yang namanya nature atau alam gitu ya, atau alam semesta gitu ya. Tetapi yang saya pahami dari diri saya sendiri atau oleh saya sendiri gitu bahwa stoikisme itu mempelajari tentang dua nature gitu ya. Yang nature pertama itu adalah alam semesta di mana kita tidak bisa mengendalikannya dan alam semesta tersebut memiliki sifat yang kita bisa pelajari, tetapi satu lagi kita tidak bisa mengendalikannya, gitu ya. Kita tidak bisa mengendalikannya. Lalu yang kedua adalah nature, yaitu nature dari manusia atau nature dari kita masing-masing gitu. Kita manusia masing-masing gitu ya. Nah, nature manusia, nature kita itu bisa kita pelajari dan bisa kita kendalikan. Itulah mungkin kunci dari mempelajari stoikisme gitu ya. Nature yang tidak bisa kita kendalikan dan nature yang bisa kita kendalikan. Dan ini adalah perjalanan saya atau journey saya memaknai hidup ala stoikisme. Untuk mengenali nature di luar jiwa kita, di luar diri kita, itu sangat mudah gitu ya. Oh, kita tahu bahwa jam sekian matahari akan terbit. Jam sekian matahari akan tenggelam. Oh, kita tahu nih, si A sifatnya begini, si B sifatnya begitu. Lalu tanpa kita sadari, kita mencari tahu kenapa ya si A itu kok begitu ya. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit nangis. Lalu kita mempelajari sifat si B. Si B itu kenapa ya rumah tangganya kok dikit-dikit minjem uang, dikit-dikit curhat ke saya gitu. Kenapa ya istrinya gitu. Itu adalah nature yang selama ini kita pelajari gitu ya. Sifat orang, sifat manusia yang tentu saja bukan urusan kita sebenarnya. Dan juga ada nature yang hanya orang-orang pintar mempelajarinya gitu ya. Saintis lah istilahnya, mempelajari bagaimana atau kenapa ada graffiti gitu ya, kenapa pohon-pohon itu berguguran di musim gugur gitu ya, kenapa pohon-pohon itu bersemi di musim semi gitu ya. Lalu kenapa ada salju di musim dingin, kenapa di Indonesia tidak ada salju, dan itu adalah sifat-sifat alam yang mungkin hanya saintis yang mempelajarinya. Kita juga bisa mempelajarinya, cuman kita hanya bisa mempelajarinya. Kita tidak bisa mengendalikan semuanya gitu ya. Kayak kita tahu bahwa pohon itu akan bersemi di musim semi, tetapi kita tidak bisa menyuruh pohon itu untuk gugur di musim semi kan. Kan aneh gitu ya. Kita bisa mempelajarinya, mungkin ada beberapa pohon, tetapi kita tidak bisa memaksakan pohon A untuk gugur di musim semi gitu. Atau pohon B bersemi di musim gugur gitu kan, tidak mungkin ya. Kita bisa mempelajarinya kayak pohon A daunnya akan tetap hijau di semua musim. Pohon B tidak ada daunnya, bahkan daunnya malah bisa bersemi di musim dingin gitu ya. Nah, itu bisa kita pelajari, tetapi tidak bisa kita kendalikan. Kita hanya bisa melihat saja gitu. Sama seperti sifat-sifat manusia di luar diri kita. Kita tahu sifat A seperti ini, kita tahu sifat B seperti ini, dan kita hanya tahu saja, tetapi kita tidak bisa mengendalikannya. Kita pikir kita bisa mengendalikannya dengan cara apa? Dengan cara, bro, nggak boleh gitu, itu nggak baik gitu ya. Atau mbak, nggak boleh gitu, itu nggak baik gitu. Tetapi apa manfaatnya gitu ya? Ya sebagai manusia mungkin kita
merasa bahwa kita cinta terhadap orang yang kita cintai. Sebagai manusia kita merasa bahwa kita peduli terhadap orang-orang di sekitar kita. Tetapi masalahnya adalah sejauh mana kita peduli terhadap diri kita. Sejauh mana kita peduli terhadap sifat kita. Sejauh mana kita bisa mengenal diri kita sebagai manusia. Kita sibuk memikirkan atau mempelajari hal-hal yang sebenarnya tidak penting untuk dipelajari. Gitu ya. Kenapa saya pikir atau kenapa saya bilang tidak penting? Kita ngapain mempelajari sifat orang, sedangkan kita sendiri tidak tahu terhadap sifat diri kita yang ada di dalam diri kita. Bahkan kita tidak tahu mau makan apa sekarang. Bukan karena kita tidak punya uang, tetapi kita bingung aja. Kita bingung mau makan apa hari ini. Bingung, mau makan aja bingung. Padahal kalau kita mengenali diri kita tidak usah banyak mikir gitu. Makan aja apa yang ada di kulkas, apa yang ada di dapur, ya makan aja gitu. Kan semuanya eatable gitu ya. Kita bukan hidup di zaman purba yang kita masih menerka-nerka apakah daun ini bisa dimakan atau tidak gitu. Di era modern ini bahkan kita tidak tahu, kita tidak mengenali sifat diri kita sendiri. Bahkan kita tidak tahu keinginan kita sendiri dari hal kecil aja. Bangun mau jam berapa kita tidak tahu. Gitu ya. Mandi enggak ya? Kita tidak tahu. Makan enggak ya? Kita enggak tahu. Bahkan ketika kita sudah memutuskan untuk makan, untuk melakukan sesuatu, kita tidak tahu cara melakukannya. Gitu. Itu kan lucu ya. Dan saya juga manusia, saya merasakan seperti itu. Saya merasakan seperti itu. Dan Stoikisme mengajarkan saya untuk lebih memahami diri saya sendiri. Bukan untuk mendapatkan hal-hal yang berada di luar diri saya. Bukan untuk memahami hal-hal yang berada di luar diri saya. Kita bisa bersyukur tentang alam yang ada di sekitar kita, tetapi that's it. Kita hanya bisa mempelajarinya dan kita hanya bisa menikmatinya. Gitu. Dan kita tidak harus mengendalikannya. Tetapi sifat yang berada di dalam diri kita tidak bisa, kadang-kadang kita tidak bisa menikmatinya gitu. Karena kita tidak tahu apa yang harus dinikmati. Gitu kan? Kita tidak tahu apa yang harus dinikmati. Kita tidak tahu apakah kita melakukan hal yang benar atau tidak. Kita tidak tahu apakah kita memutuskan hal yang benar atau tidak gitu ya. Kita tidak tahu sama sekali tentang diri kita. Apakah saya sudah tahu tentang diri saya? Mungkin. Tetapi kenyataannya adalah saya masih mempelajari stoikisme untuk memahami diri saya. Untuk memahami jiwa saya, untuk memahami pikiran saya. Saya berusaha untuk tidak mengikuti keinginan-keinginan yang saya anggap bodoh, gitu ya. Kan manusia itu memiliki basic desire ya, seperti lapar, ngantuk, haus, ingin menjaga kebersihan tubuh, ingin sehat gitu ya. Tetapi terkadang kita tidak tahu cara untuk mencapainya, bahkan untuk diri kita sendiri. Kita udah lapar nih. Udah lapar waktunya makan. Makan apa ya? Padahal ada makanan di dapur. Padahal ibu kita masak tadi pagi di dapur. Lalu kita bilang, bosen. Itu kan bukti bahwa kita itu tidak bisa mengendalikan apa yang seharusnya kita kendalikan. Itu adalah bukti bahwa kita itu tidak bisa mencapai apa yang kita inginkan, apa yang kita desire-kan. Ketika kita lapar, itu kan desire kita itu ingin kenyang. Maka untuk ingin kenyang, lalu kita melihat makanan, kenapa kita harus memikirkan lagi
kita harus makan apa, kita pengen makan apa. Mungkin that is the foolish thing to practice stoicism. Tetapi itu adalah sebuah kenyataan di dalam hidup kita gitu. Kita itu dibingungkan dengan hal-hal yang kecil dan kita merasa kita menyombongkan kepada orang lain bahwa kita itu tahu siapa diri kita gitu. Kita punya uang banyak, kita punya mobil, kita punya rumah, kita punya pekerjaan bagus. Tetapi kita tidak tahu siapa diri kita. Dan itu yang saya rasakan gitu ya. Makanya kenapa sampai sekarang saya masih mempelajari stoikisme. Karena saya ingin lebih mengerti tentang diri saya. Bukan tentang stoikismenya, bukan, tetapi tentang diri saya. Dan saya tahu bahwa stoikisme itu memberikan saya seperti guidelines bagaimana caranya untuk mendapatkan hidup yang baik dengan cara mengenali diri kita masing-masing, mengenali diri saya. Gitu. Dan ketika banyak orang yang meninggalkan stoikisme, saya juga tidak bisa menyalahkan mereka karena stoikisme itu tidak menjanjikan apa-apa dan yang mereka inginkan dari stoikisme mungkin bukan mengenali dirinya masing-masing, bukan mengenali dirinya, tetapi mereka pikir bahwa stoikisme itu ajaran yang bisa memberikan kebahagiaan hanya dengan membaca satu buku. Oh, saya sudah membaca buku A misalkan. Saya sudah menjadi stoik. Tapi setelah itu merasa bahwa kok saya nggak bahagia ya? Karena apa? Karena kita tidak mengenali diri kita sendiri. Saya sampai sekarang berusaha untuk mengenali diri saya sendiri. Saya berusaha untuk mengikuti keinginan dasar saya tanpa banyak mikir gitu ya. Mau makan tinggal makan gitu ya. Mau minum tinggal minum air putih misalkan. Pengen minum kopi ya minum kopi aja gitu. Tidak usah pengen minum kopi tapi minumnya di mana ya gitu kan. Itu bikin bingung gitu. Kalau kata Stoik itu that's a foolish question gitu ya. Itu adalah sebuah hal yang pertanyaan yang tidak bijak. Kalau pengen kopi ya tinggal minum kopi yang ada di dapur gitu, kapal api atau kopi apa gitu ya. Tidak usah bingung mau minum kopi apa, dicampur gula apa, dicampur sirup apa gitu. Aduh saya dingin, pengen pakai jaket misalkan. Tapi nggak tahu jaket apa yang ingin dipakai gitu kan, tujuannya itu untuk menghangatkan badannya, tetapi pilihan-pilihan yang ada di dalam pikiran kita itu adalah tentang merek, tentang gayanya gitu. Kan yang penting anget gitu aja gitu. Saya rasa ketika kita tidak bisa memutuskan sifat-sifat atau keinginan-keinginan yang mendasar di dalam hidup kita, kita belum mengenal diri kita gitu. Gitu ya, ketika kita merasa bahwa kita sudah tidak diribetkan dengan keinginan kita dan bagaimana cara mengikuti keinginannya, maka saya rasa disitulah kita bisa merasa bahwa kita sudah memahami diri kita masing-masing. Dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan di video ini, bahwa saya sampai sekarang masih mengenali diri saya, gitu ya, mengenali diri saya sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara mempelajari dan membaca buku-buku stoikisme. Dan satu lagi yang paling penting adalah ketika kita mempelajari stoikisme, kata Seneca, you have to turn the words into work. Terus kata Epictetus, you have to live your life to understand your philosophy, to understand yourself. So bukan hanya duduk,
baca buku, lalu mengerti stoikisme, lalu menyebutkan dirinya, oh saya stoikisme. No, stoikisme itu adalah orang yang mengerti tentang dirinya, lalu hidup seperti biasa, bergaul gitu ya, mencintai, berkeluarga, bercengkrama dengan orang, memiliki pekerjaan, menghadapi orang-orang menyebalkan gitu ya. Itulah stoikisme gitu. Dan disitulah kita akan lebih memahami diri kita masing-masing. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video memaknai hidup ala stoikisme berikutnya.